Karena kalau melibatkan orang banyak, ini tentunya juga pemikirannya harus betul-betul baik, harus betul-betul jangka panjang. Nah, ini perkaranya. Ya, jadi kalau misalkan memang sekedar mengambil keuntungan dari iklan tuh gak seberapa. Ada pilihan untuk skip juga. Nah, kalau misalkan memang bicara masalah iklan, Pi Network hanya mencari keuntungan dari iklan saja, nggak seberapa. Udah aja nggak usah ada skip, langsung otomatis diwajibkan harus nonton. Itu ada beberapa aplikasi, ya nanti coba dibahas selanjutnya lah ya, biar nggak melebar. Oke, kita lanjut yang ini dulu, pembeda ya. Pahami setiap visi dan misi dari developer project crypto itu yang harus dipahami. Lihat segi manfaatnya berjangka panjang atau tidak, bukan hanya melihat dari segi bursa dan harga juga cepat mainnetnya, bukan hanya melihat itu, hanya melihat bursa, harga dan mainnet, hanya tok di situ saja. Saking kesel mainnet nggak buka-buka, akhirnya pikirannya oh ini berarti jadi seujon duluan, oh ini berarti cuma nyari untung dari iklan doang, oh ini berarti cuma main-main, oh ini dan lain sebagainya, tanpa mau berpikir panjang bahwa ini project adalah diciptakan untuk jangka panjang. Jadi contoh ada nantilah untuk pemisalannya. Jadi Anda kalau hanya seperti itu, ya jelas kalau saya sih berpikir bahwa ya mohon maaf, saya katakan belum paham artinya gitu ya. Jadi belum memahami project itu secara menyeluruh. Ya, artinya setiap project tentunya kita harus paham arah tujuan, visi misinya itu kemana dan bagaimana, seperti apa. Ketika kita memahami visi misi itu, akhirnya implikasinya kita tahu nanti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilalui, apa yang harus diselesaikan gitu ya. Lihat sisi modal pengembang, bisa dilihat dari pelibatan kita sebagai penambang. Nah, untuk masalah pemodal daripada developer, sisi pemodal daripada developer ya, kita lihat ada nggak pelibatan kepada penambang, melibatkan penambang. Nah, ini kita harus yang saya katakan tadi harus jelas juga. Ada beberapa yang harus kita pahami, ada beberapa aplikasi penambangan ya yang seluler tentunya, yang sekarang lagi marak di seluler ini. Teman-teman bisa lihat ada yang kita bisa melanjutkan penambangan setelah menonton iklan, itu wajib, tidak bisa di skip. Apa artinya? Artinya adalah Anda harus membayar dulu dengan iklan. Tidak ada pilihan skipnya, ada banyak kok. Ada juga memang yang tidak ada iklannya, ada. Jelas, ada sebelum-sebelumnya juga banyak yang tidak menggunakan iklan. Bukan hanya satu dua, banyak. Yang tidak menggunakan iklan banyak. Mereka hanya mengandalkan daripada investor, ada juga. Pi Network ada iklan, tetapi bisa di-skip pilihannya, kembali ke kita. Artinya mau bantu nggak untuk pengembangan daripada, karena ini adalah komunitas kita, ini adalah project kita. Kalau mau bantu ya tonton iklannya, kalau enggak ya skip aja, nggak masalah. Kalaupun memang 45 juta skip semua, nggak masalah, ini tetap jalan kok. Artinya kan begitu, karena mereka punya investor sendiri. Ini yang harus kita bisa lihat gitu loh ya. Jadi berbeda justru dengan yang mewajibkan iklan di aplikasi. Itu sudah jelas, dia mencari dana dari mengandalkan daripada pelibatan daripada penambang gitu. Walaupun memang ada yang tidak pakai iklan sama sekali, ya berarti dia memang sudah siap semuanya sampai akhir, sudah diperhitungkan bahwa modal sekian cukup, nggak cukup sekian, udah selesai. Ada juga, tetapi terbatas pengembangannya nantinya. Pengembangan dari project itu ya sesuai budget yang ada, sesuai budget daripada investor yang ada, sampai situ misalkan seperti itu. Ketika ada apa-apa, no backup. Nah, kalau di kita fleksibel, kalau di kita memang open semua, investor hayo silahkan kalau mau digabung, tapi tunduk pada regulasi Pi Network yang sudah ada. Kalau mau misalkan dari pengembang nih, silakan kalau mau nonton iklan, kalau enggak tinggal skip, enggak masalah. Hal itu nggak masalah, bukan hal yang Pi Network ini nggak bakalan jalan kalau ngandelin iklan doang. Serius, nggak bakalan jalan sama sekali. Dengan proyek sebesar ini nggak bakalan jalan. Nah, kemudian yang bersangkutan modal pengembang yang barusan ya. Modal pengembang developer, lihat dari teknik dan trik dalam setiap proyek. Teknik dan trik setiap proyek gitu ya.
Developer yang memang cenderung mencari keuntungan sendiri dari dalam proyeknya, walaupun di atas landasan teknik pengembangan agar tercatat di ledgernya. Ada tekniknya apa? Tekniknya misalkan contoh ya, di sana ada yang namanya menggunakan ICO, IDO, IFO dan lain-lain. Itu kenapa? Tujuannya ada catatan transaksi di ledger blockchainnya mereka yang mereka gunakan. Sehingga apa? Oh, ada bukti jelas nyata transaksi, itu ada komunitasnya berarti. Ada penggunanya, artinya begitu. Kalau di blockchainnya, di ledgernya sudah ada catatan transaksi. Menggunakan apa? Penjualan koin itu. Keuntungan dari penjualan koin itu kemana? Ke developer. Untuk apa? Untuk pengembangan daripada proyeknya. Walaupun ada ICO, kita nggak bisa bicara negatif juga. Karena mereka juga jelas butuh dana, butuh pengembangan, penyempurnaan daripada proyeknya, gitu loh. Jadi nggak ada sebetulnya, nggak ada hal yang notabene hanya untuk isi perut mereka sendiri. Mereka itu butuh pengembangan, gitu loh. Dan modal untuk mengembangkan sebuah proyek kripto itu nggak kecil, sangat besar. Ada ICO, ada IDO, itu wajar. Dan kemarin hanya tidak dipublikasikan saja ya, tidak ada iklan dari awal penambangan sampai saat ini core mining itu tidak ada iklan, tetapi ada IDO. Untuk apa hasil dari IDO ini dilakukan? Untuk pengembangan kok, gitu loh, bukan untuk yang lain-lain. Bukan ya, kalau untuk masalah keseharian mereka juga kan ngurus project ini perlu makan, wajar lah kan gitu. Tetapi kalau untuk Pi Network itu tidak ada ICO, tidak ada IDO, IFO, tidak ada, tidak menggunakan itu. Iklan pun bisa di-skip. Ya. Kemudian yang kedua, depp yang menyematkan dalam aplikasi penambangannya mewajibkan menonton iklan. Nah, ini ada yang tadi yang saya sampaikan di awal. Sementara Pi tidak, alias bisa di-skip. Ada aplikasi yang harus klik iklan dulu baru nambang jalan. Nah, teman-teman bisa perhatikan itu ya. Nah, kemudian ada juga yang developer ini nafsu masuk bursa tanpa mematangkan utilitas, dan bahkan banyak yang tanpa utilitas alias berfokus pada bursa, transaksi di bursa saja yang mereka incar. Tujuannya itu ada banyak juga pengembang yang seperti itu, nafsunya hanya untuk masuk di bursa saja. Koin mereka listing dan lain sebagainya, harga gimana caranya dinaikkan, promosi sana sini dan lain sebagainya, itu banyak gitu, tanpa mengutamakan utilitas. Ini yang biasanya volatilitas pasarnya nggak stabil, pump and dump-nya itu luar biasa gitu. Yang keempat, terus mempromosikan ICO dan penambahan investor atau kontributor. Jelas ya, mereka ICO terus, udah periode ronde pertama ICO, buka lagi ronde kedua. Karena apa? Karena butuh pengembangan dari proyek itu sampai betul-betul rampung, berarti kurang dananya ya, perlu penyempurnaan lagi. Investor juga hayo, kontributor dari mana lagi, seperti itu gitu loh. So what, nggak ada masalah, dan memang seperti itu. Nah, namun istimewanya Pi Network tidak lakukan ICO itu, karena ini kita beda proyeknya gitu loh. Bukan hanya proyek yang berfokus pada bursa, kita berfokus pada utilitas produk dan jasa, barang dan jasa, komoditas dunia, komoditas global. Ya jauh beda lah, nggak bisa disamakan. Kalau misalkan ada teman-teman pionir menilai disamakan dengan proyek lain, disamakan dengan program-program lain, visi misi yang lain, ya beda. Ada nggak yang sama dengan Pi Network utilitasnya, produk dan jasanya yang sudah disiapkan di berbagai negara, yang dijadikan underlay? Ada nggak? Nggak ada. Gitu loh, itu yang harus dipahami teman-teman. Contoh sederhana, membangun sebuah mall dan toko pribadi, apa bedanya? Ya, apa dan bagaimana bedanya? Jangka panjangnya itu, manfaatnya, kenyamanannya, kelengkapannya, keamanannya, itu harus diperhatikan. Contoh itu contoh sederhana aja. Kalau di mall kan banyak produk ya, nyaman juga, aman lagi, banyak satpam juga yang ngontrol keliling ya, kalau ada apa-apa kita aman sebagai konsumen ya. Kemudian apa segala macam, Anda bisa lihatlah kondisi mall seperti apa, bandingkan dengan toko pinggir jalan. Bisa aja tahu-tahu datang perampok todong, tahu-tahu tutup, bangkrut dan lain sebagainya. Itulah bedanya. Contoh sederhana, banyak barang, banyak pengunjung, banyak komunitas di mall itu dengan toko yang kecil yang mengandalkan orang lewat saja dan produknya sedikit. Nah itu aja, nggak usah ribet-ribet.
Anda seorang importir misalkan. Contoh yang kedua, tentu paham bagaimana cara mengimpor barang atau mengekspor barang. Ya, bagaimana prosedur yang harus dilalui dari mulai penyediaan barang yang tadi di awal saya sampaikan, pengiriman hingga administrasi lintas batasnya bagaimana itu, prosedurnya seperti apa, ribetnya bagaimana, ya. Dan itu kalau Anda sendiri misalkan, dari situ saja apakah cukup Anda harus impor barang Anda dalam 1 atau 2 hari keterima, perlu proses. Jadi kalau misalkan menggerutu lama, open minded dan sebagainya, semua butuh proses. Anda impor barang juga butuh waktu, nggak bisa cuma sehari 2 hari, belum tentu juga seminggu nyampe, 2 minggu, bisa sebulan baru nyampe, bisa 2 bulan baru nyampe, ya, gitu. Apakah tidak memerlukan waktu? Memerlukan waktu. Semua ada proses dan prosedurnya dengan baik dan aman hingga keterima barangnya. Pi Network juga ada proses dan prosedurnya yang harus diselesaikan dengan rapih, baik dan aman. Agar apa, penggunaannya kita baik dan aman pula ke depannya. Ya, gitu. Jadi banyak yang harus diselesaikan oleh core team. Jadi bukan hanya harga koin dan bursa semata, tidak. Makanya kemarin awal-awal tahun teman-teman bisa cek, bisa lihat kan, beberapa bursa melisting core team apa bilang, kami tidak bertanggung jawab, tidak ada kerjasama dengan kami. Tegasnya seperti itu. Coba kalau misalkan yang dikejar adalah listing di bursa, developer yang memang terobsesi untuk masuk di bursa, udah dilahap duluan kemarin puluhan exchanger. Bitcoin udah listing duluan. Tapi tidak untuk Nicholas. Apa yang terjadi? Karena tujuannya jangka panjang, bukan itu yang jangka panjang. Yang jangka panjang itu komoditas dunia, itu yang jangka panjang. Jadi kalau kita memahami sampai bagaimana itu kontribusi antara penyatuan Picoin dengan komoditas dunia, udah cukup, selesai, kita tunggu. Itu sebetulnya. Nah, ini ada pertanyaan pionir yang barusan adalah sebagian daripada jawabannya. Ini katanya, lu tahu Dep? Nah, ini dari Saiful Rijal ya. Saiful Rijal, lu tahu Dep serius garap project sama yang memanfaatkan komunitas buat kepentingan project? Iklan bisa dimatikan, tapi di AMA si Nicholas jika mau bantu tim, si Nicholas pernah bilang, mungkin di AMA katanya gitu, bantu tim nonton iklan buat biaya servernya Pi. Saya juga pernah dengar sebetulnya teman-teman, saya pernah dengar omongan Nicholas ini ya, sambil tertawa sambil senyum. Nicholas cuma bilang kalau mau bantu silahkan tonton iklan, tapi di sana ada skip, kalau mengganggu dan enggak silahkan di skip. Nicholas pernah bilang begitu kok. Dari sini lo paham gak bang, kata dia gitu. Nah ini kita lanjutkan. Dep Core dan Dep lain-lain pernah gak ngemis komunitas buat nonton iklan? Betul, memang tidak ada. Baru ikut Pi Network ya, kata dia. Nggak pernah ikut AMA dulu ya. Nah berarti dia tahu AMA, berarti dia pionir. Berarti dia ikut. Kalau tahu omongan Nicholas seperti itu, berarti dia ikut, dia pionir. Pantas bang, makanya grup-grup airdrop yang terkenal udah nggak merekom lagi. Nah ini dia patokannya airdrop kok, grup-grup airdrop. Ya memang banyak ahli-ahli airdrop di sana, tetapi maksud saya DYOR, lakukan penelitian sendiri ya. Jadi sumber itu bukan hanya dari grup airdrop saja, tapi cari dari yang lain. Ya, ini pantasan tidak merekom lagi buat mining Pi karena tahu tim memanfaatkan komunitas buat kepentingan pribadi. Kalaupun listing, LP-nya dapat dari mana? Buat nahan yang jualan Pi nggak ada partnership, apalagi backup dana. Biaya semua diandelin dari iklan. Nah di sini kan nggak paham, dia nggak ada partnership, dia nggak ada backup dana, dia segala macam. Dia nggak tahu bank sentral yang di USA yang membackup daripada Pentura. Pentura sendiri, Penturi ya, Penturi sendiri kan apa namanya, ada pionir di dalam, ada pionir lah gitu, ada Pi Network di dalamnya. Apakah tahu? Boleh sampai bisa bertanya seperti ini kan artinya banyak hal yang tidak dipahami. Nah gitu. Jadi tadi kalau boleh saya sharing ya teman-teman ya, ini sharing bertukar pikiran bahwa agar apa? Agar kita saling bisa memberikan informasi. Apa yang saya sampaikan di awal tadi ini mewakili jawaban daripada pertanyaan saudara kita ini. Gitu ya. Silakan ini dianalisa ya, diperdalam oleh diri sendiri. Karena memang jelas ini pionir yang tidak paham. Ya, artinya pionir yang tidak paham. Saya justru malah yuk kita lihat nanti ada bukti waktu yang menjawab pemikiran-pemikiran seperti ini. Ya, mohon maaf ini mau nggak mau saya bantu ya teman kita Saiful Rijal bahwa ada temennya yang menjapri seperti ini katanya begitu ya. Nah, Saiful Rijal Pi kekurangan dana katanya, nggak ada backup dananya. Nah,
Kalau misalkan detail real backup dananya dari mana, coba kasih datanya, data konkret hitam putihnya ada nggak? Apakah perlu Pi Network memberitahu ke seluruh dunia bahwa dana kita dari sini sejumlahnya sekian, ini catatannya? Kan nggak perlu. Semua developer juga nggak sampai kayak gitu kan gitu. Cuma jadi ini artinya kekurangan dana, nggak ada backup dananya mana datanya kan gitu ya. Cuma ngandelin iklan buat biaya dan gaji tim. Nah ini yang padahal tadi udah saya jelasin di awal ya, dana dari mana, seperti apa, Nicholas punya perusahaan apa saja, mereka jadi pengembang ini punya modal dari mana, mereka punya perusahaan selain daripada Pi Network, perusahaan apa aja, tahu nggak? Kan gitu. Yang punya backup dana gede, ekosistem cepat terbentuk. Nah saya sebelum lanjut, untuk perusahaan-perusahaan yang Nicholas pegang, saya ada video khusus yang membongkar background daripada Nicholas, kemudian bisnis Nicholas seperti apa, histori sejarahnya seperti itu. Aduh, ada kok. Tahun kemarin saya upload, ada, jelas semua. Nah, di sini dia bilang yang punya backup dana gede, ekosistem cepat terbentuk. Contohnya apa? ARB, Solana, Aptos, setahun udah banyak ekosistemnya. Setahun udah banyak ekosistemnya. Ekosistemnya itu apa? Dan jangka panjang atau tidak. Jadi gini, setiap developer kripto itu ekosistem sudah pasti ada, sudah pasti banyak ketika sudah mainnet. Ini kita bicara Pi Network. Pi Network ini belum mainnet. Ekosistem yang Anda tahu ada berapa? Tahu nggak jumlahnya? Developer yang sudah tergabung di dalamnya tahu nggak jumlahnya? Itu aja dulu. Artinya kan jelas di sini orang tersebut tidak memahami. Orang tersebut tidak memahami tidak memahami banyak lah intinya tentang Pi Network, perkembangannya seperti apa, tidak mengikuti, artinya kan gitu. Mulai dari DeFi, gaming, DEX, domain, bread itu juga sudah banyak. Gitu ya. Artinya ya kadang lucu lah, makanya abaikan saja sebetulnya. Jadi hanya waktu yang membuktikan ya. Abaikan saja karena mau tidak mau nanti dengan sendirinya akan tergerus bahwa banyak aplikasi yang dibutuhkan. Banyak aplikasi yang ada di Pi Network yang dia butuhkan, yang dia gunakan sudah pasti. Terlebih dia penambang, terlebih dia pionir sendiri. Kalau Anda udah lama di kripto katanya, pasti paham arti likuiditas. Project, nah berbicara masalah liquidity ini panjang lagi teman-teman. Ini saya pecah dua juga makanya videonya ya. Saya pecah dua biar nggak pusing. Ya, jadi ada waktu tonton gitu aja. Paham arti liquidity? Likuiditas itu teman-teman ya. Artinya stok daripada yang bisa kita tukarkan dalam satu bursa. Itu likuiditas, misalkan contoh berapa miliar dolar, itulah yang kita bisa exchange. Misalkan Anda punya Bitcoin, karena likuiditasnya di situ adalah besar, likuiditas itu dibangun oleh komunitas itu sendiri. Anda bisa bertukar di sana karena likuiditasnya juga besar. Tapi kalau likuiditasnya kecil, Anda mau tukar kemana? Anda mau tukar ke apa? Orang likuiditasnya nggak ada. Nah, tapi kalau untuk Pi Network ini berbicara masalah likuiditas, likuiditas itu sendiri bukan hanya oleh pionir dibangunnya, teman-teman. Ini lagi bedanya. Ini panjang juga nih. Nah, likuiditas Pi Network ini dibangun karena apa? Basically adalah likuiditasnya global. Sekarang contoh, kenapa saya nyangkut ke komoditas? Di komoditas itu ada apa? Ada kelapa sawit. Kelapa sawit kita satukan seluruh dunia, ada berapa total kelapa sawit di dunia. Itu jadi likuiditasnya Pi Network nanti, karena kita hubungannya barang dan jasa. Sekarang emas di seluruh dunia ada berapa emas? Nanti ketika memang, makanya berhubungan dengan value nanti yang akan ditetapkan. Ketika total emas sekian misalkan, itu akan dijadikan likuiditas secara otomatis, alami, tanpa perlu dibuat dan didaftarkan. Karena kenapa? Karena nanti ada barter ke emas juga. Emas itu kan berupa barang. Kita barter, kita beli emas pakai Picoin, jadi likuiditas. Itu loh, itu bedanya. Nah, itu makanya dari berbagai sisi lah kita memahami project Pi Network ini ya teman-teman ya. Project punya backup dana besar, LP-nya gede, yang dapat airdrop gratis. Kalau jual koinnya nggak akan rungkat, masih tertahan sama LP-nya. Pi itu komunitas puluhan juta. Palingan Depi nunda-nunda open mainnet karena nggak ada backup dan buat ekosistem. Jelas ini nggak paham ya. Oke, Bang Saiful Rijal, saya coba bantu menjelaskan
Artinya memang kalau saya boleh sharing, ini kita sharing ya. Lagi-lagi kuncinya ya, ingat announcement-nya di sini adalah sharing ya, disclaimer-nya sharing. Kita berbagi, bertukar pikiran. Maka diterima syukur, nggak ya udah. Kita kan berbagi saja. Jadi ini jelas memang tidak begitu paham tentang alur visi misi daripada Pi Network, itu aja intinya. Visi misinya nggak paham, selesai sudah. Gitu ya. Jadi kalau dari berbagai sisi ya ini juga udah saya pecah bagi dua, video udah lama banget akhirnya. Ini nggak saya mau rinciin lagi karena kepanjangan ya. Intinya begitu aja. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya teman-teman ya. Jadi saya tidak ada niatan menggurui, tetapi saya hanya berbagi apa yang saya pahami, apa yang saya lihat, apa yang saya kumpulkan sumber informasi dari berbagai sumber juga, melihat daripada belajar ya, bukan melihat. Arti kalau melihat udah mampu, ini belajar melihat ke depan bagaimana pergerakan dan perkembangan atau manfaat jangka panjangnya daripada Pi Network ini. Itu aja ya, kurang lebih saya rasa. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini ada nilai manfaatnya buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.